Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mereview keamanan deposito di SeaBank. Sebelum teman-teman menyimpan uang dalam bentuk deposito dalam jangka waktu tertentu di SeaBank, ada baiknya teman-teman mencari tahu dulu bagaimanakah keamanan deposito di SeaBank. Apalagi kalau depositonya itu dalam jumlah yang lumayan besar atau yang sangat besar ya, tentu saja keamanannya itu adalah prioritas. Nah, di sini saya mempunyai total deposito sebesar 6 juta ya, dan belum ada yang jatuh tempo karena saya itu menaruhnya pada waktu tanggal 1 Juli ya. Sekarang tanggal 24 Juli, berarti jatuh temponya itu 1 Agustus ya. Jadi lagi beberapa hari lagi maka akan jatuh tempo. Oke. Nah, untuk mereview keamanannya ya, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama kita kaji dari segi legalitasnya ya. SeaBank ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ya. Kita bisa lihat di website resminya ya, PT Bank SeaBank, seabank.co.id. Nah, di bagian bawahnya ini sudah tertulis bahwa PT Bank SeaBank Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, serta merupakan bank peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Oke, dari sini kita bisa menilai bahwa SeaBank itu sudah aman dan legal. Artinya SeaBank ini sudah mempunyai kekuatan hukum karena sudah terdaftar di OJK dan LPS. Artinya dari pemerintah pun sudah menjamin keamanannya begitu ya. Oke, yang kedua kita kaji dari kepemilikan dari SeaBank. Nah, siapa sih pemilik dari SeaBank itu? Sama seperti kalau kita itu meminjamkan uang kepada seseorang, pastinya itu kita harus melihat dulu siapa sih orang itu, apakah orang itu dapat dipercaya atau tidak, sehingga kita berani meminjamkan sejumlah uang kepada orang tersebut ya, seperti itu. Nah, dilansir dari Wikipedia ya, Bank SeaBank Indonesia itu dimiliki oleh perusahaan Sea Limited ya, dengan situs web seabank.co.id, terus pemilik perusahaannya adalah Sea Limited. Nah, di bagian bawahnya ini sudah tertulis sebelum diakuisisi oleh Sea Group pada Februari 2021, SeaBank ini dikenal dengan PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau Bank BKE ya. Jadi awal mulanya itu SeaBank itu bernama Bank BKE. Setelah Sea Group mengakuisisi dari Bank BKE tersebut, maka dirubah namanya menjadi SeaBank ya, sesuai dengan nama pemiliknya Sea Group Limited. Nah, jika teman-teman belum tahu ya Sea Limited itu apa, Sea Limited itu adalah perusahaan besar ya teman-teman ya, yang bermarkas pusat di Singapura. Nah, lambangnya seperti ini, Sea Limited. Nah, Sea Limited ini adalah perusahaan perdagangan dan elektronik serta keuangan fintech ya, finansial teknologi. Anak perusahaannya itu ada banyak teman-teman, ada Garena, Shopee, Simane, dan masih banyak lagi ya, dan termasuk SeaBank juga. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya Garena. Garena itu adalah salah satu vendor ya, developer games yang terkenal ya, seperti Free Fire, AOV. Nah, itu adalah anak perusahaan dari Sea Limited ya. Jadi hampir semua sudah tahu mungkin yang namanya perusahaan Garena ini. Terus Shopee ya, Shopee ini juga salah satu perusahaan milik Sea Limited. Siapa sih yang tidak tahu dengan salah satu e-commerce raksasa Shopee ini? Shopee ini juga dimiliki oleh perusahaan Sea Limited. Oke teman-teman, jadi dari segi kepemilikan ya, nah bahwa SeaBank ini dimiliki oleh Sea Limited, dan Sea Limited itu adalah perusahaan besar dan dengan keuangan yang kuat juga. Nah, sehingga kalau menurut saya ya, SeaBank ini sudah sangat menjanjikan dan kredibilitasnya pun sudah tidak diragukan lagi karena Sea Limited ini adalah perusahaan besar dan dengan keuangan yang sangat kuat. Yang ketiga, kita kaji dari lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Apakah produk deposito SeaBank itu dijamin oleh LPS? Ya, nah walaupun tadi sudah dijelaskan ya bahwa SeaBank itu sudah merupakan anggota penjaminan simpanan LPS, tetapi apakah produk depositonya itu dijamin oleh LPS? Nah, di sini kita simak ya. Tingkat bunga penjaminan di LPS. Melalui situs resmi LPS ya, lps.go.id, tingkat bunga penjaminan standar ya, periodenya dari tanggal 28 Mei sampai 30 September
30 September 2022. Nah, LPS itu hanya menjamin untuk bank umum itu maksimal bunga yang dijamin adalah 3,50%. Sedangkan untuk tipe falas itu 0,25%. Sedangkan untuk BPR, LPS menjamin tingkat suku bunga sampai 6%. Nah, karena si bank itu merupakan bank umum ya, jadi hanya menjamin standarnya itu maksimal 3,5%. Kita ketahui bahwa si bank ya, depositonya itu bunganya itu sampai 7% ya, jadi sangat tinggi dan melebihi standar dari LPS. Sehingga LPS itu sebenarnya tidak menjamin produk deposito di si bank karena melebihi standar maksimalnya yaitu 3,5%. Lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah deposito di si bank itu aman atau tidak? Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah semua jenis investasi itu punya resiko masing-masing, ya. Baik dari deposito, reksadana, saham, kripto itu semuanya ada resikonya masing-masing. Hanya saja untuk produk deposito mempunyai tingkat resiko yang paling rendah. Kenapa saya bilang tingkat resiko yang paling rendah? Karena resiko deposito itu adalah terjadinya gagal bayar. Jika bank itu mengalami kebangkrutan atau sedang mengalami pailit ya, sehingga terjadi gagal bayar begitu. Nah, di sini saya rasa kemungkinan itu sangat kecil ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa si bank itu dimiliki oleh perusahaan besar yaitu Si Limited, di mana sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dan juga untuk kekuatan keuangannya pun sangat kuat. Jadi saya rasa si bank ini dalam bentuk depositonya yaitu aman. Selain itu, si bank juga sudah terdaftar ya, dan diawasi langsung aktivitasnya oleh OJK. Jadi itu menambah nilai keamanannya. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan atau review mengenai deposito, khususnya keamanan deposito di si bank. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.